Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis ini di Masjid Nurul Ikhlas, yang mana qadarullah Ustaz kita, Ustaz Abu Sama, memang berhalangan tidak bisa menunaikan kajian di sini, dan sebagai penggantinya dengan izin Allah, ana menggantikan beliau untuk kali ini. Dan juga tadi pun di Masjid Hijau kita khutbah Jumat pun menggantikan beliau. Tetapi ala kulli hal, pertama-tama yang harus kita perhatikan dalam mencari ilmu, itulah qalbu kita terlebih dahulu sebelum segalanya. Bahwasanya kita tahu ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Beragama kita harus ikhlas. Dan kita tahu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika disebut talabul ilmi fardhah, maka berkaitan dengan hukum taklifi, hukum Allah. Dan ketika itu berkaitan dengan hukum Allah, maka melaksanakan atau meninggalkannya itu ada kaitannya dengan ibadah. Dan ketika ada kaitannya dengan ibadah, maka itu berarti ada kaitannya dengan hati terlebih dahulu, kemudian kaitannya dengan ittiba' kepada Rasul. Maka dalam menuntut ilmu seperti ini, maka saya berharap diri anak pribadi dan juga muslimin dan muslimat sekalian untuk senantiasa menata kembali hati-hati kita dalam menuntut ilmu. Janganlah kita menuntut ilmu karena ada tendensi lain selain karena kita ini tahu kita ini jahil. Kemudian kita ingin raf'ul jahl, mengangkat kejahilan kita. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan itu, bahwa saya sefadilah paling afdolnya amalan sunnah adalah mencari ilmu supaya kejahilan kita tercabutkan satu persatu, dan juga mencari ilmu lillahi ta'ala. Kita tahu kita ini hamba Allah, membutuhkan ilmu selalu setiap hari, sehingga ikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu, maka Allah Ta'ala pasti akan memberkati ilmu kita semua, ya, insyaallah ta'ala. Jadi sebelumnya akhlisun niyat, ikhlaskan niat, murnikan tujuan. Nah, kemudian yang kedua, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak pribadi dan juga antum semua dan antum semua ikhwan dan akhwat dalam majlis kita ini. Kita di sini bermuzakarah dalam majlis dalam rumah Allah, yang mana kita tahu Allah Ta'ala mengirim dan mengutus para malaikatnya untuk merendahkan sayapnya untuk kaum muslimin yang menuntut ilmu dengan benar. Berkah majelis ilmu, kita meminta kepada Allah taufik, dan jangan sampai keluar dari sini kita tidak tahu apa-apa. Betapa banyaknya teman-teman mengaji kita ini, anggap aja diri kita masing-masing, menuntut ilmu, bertahun-tahun kenal manhaj, bertahun-tahun kenal pengajian, tapi karena ngajinya asal prasmanan dan mau milih-milih sendiri, yang penting enak, yang penting enjoy, yang penting happy, yang penting ngumpul,
yang penting nyimak, maka yang penting nguping. Yang seperti ini mayoritasnya la yanfa', enggak begitu bermanfaat. Karena antara dia datang ke pengajian dengan keluar pengajian tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, dan itu menjangkiti banyak, bukan sedikit, banyak dari kita, atau anggaplah diri kita. Maka kita ikhlaskan pertama, dan dengan metode yang benar. Ya, metode belajar yang benar. Ya, pertama ikhlas, kemudian metode juga harus benar. Harus benar-benar mungkin mencatat benar-benar, mengkaji ilmu benar-benar, dan semangat menuntut ilmu. Dan juga tak kalah pentingnya, jangan menjadikan seseorang selain Rasulullah sebagai patukan benar atau tidaknya untuk segala hukum. Ya, karena mungkin saja seorang syekh salah, lebih-lebih yang bukan syekh. Maka mari kita di sini mengajak bersama-sama untuk anak pribadi dan juga ikhwah dan akhwat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ikhlaskan dan belajarlah kita dengan benar. Kita di sini belajar bukan untuk tujuan lainnya selain menuntut ilmu. Ya. Maka insyaallah ta'ala akan memberkati kita semua dengan ilmu ini. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, karena memang kaitannya sebagaimana amanat dari DKM, amanatnya adalah surat atau ayat teragung dalam Al-Quran. Maka insyaallah kita akan bahas 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Dan saya memohon kepada bapak-bapak sekalian, tolong agak majuan, gak apa-apa Pak. Tolong mohon agak majuan, dan yang di belakang tolong lebih ke depan, supaya benar-benar kita merasa dekat lillahi ta'ala tanpa ada lainnya. 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan kemudian An-Nas. Kalau misalnya qari, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, pintar membaca Al-Quran saja ada yang masuk neraka, gimana dengan yang tidak membaca Al-Quran? Dan kita misalnya membaca Al-Quran, tapi kita tidak paham dengan maknanya, bagaimana kita bisa mentadabburinya? Di antara bentuk atau di antara cara untuk bisa mentadabburi, atau mungkin cara pertama untuk bisa mentadabburi Al-Quran, ya tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya nggak bisa. Gimana kita bisa tadabbur? Kita bisa Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin. Kalau antum misalnya kita tidak tahu makna itu, gimana kita bisa memperhatikan ayat-ayat pas saat jadi imam ataupun jadi makmum? Nggak bisa. Surat andalan kita di surat-surat sunnah mungkin Al-Ikhlas, ya, atau Inna a'tainakal kautsar. Oh, yang pendek-pendek, jujur aja, siapa tahu benar. Nah, apakah dengan pendek yang kita pilih itu kita sudah mentadabburinya? Nah, itu pertanyaan masing-masing. Jawabannya gimana? Maka di sini 3 surat terakhir dengan vitalitasnya, dengan keagungan 3 surat ini, ayo kita masing-masing sama-sama kita tadabburi. Dan insyaallah nanti pada sekitar 5:30 mudah-mudahan ada sesi waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan insyaallah. 3 surat terakhir mulai dari surat Al-Ikhlas, dan saya mengacu pada kitab tafsir Ibnu Katsir, ringkasannya Al-Misbah Al-Munir, cetakan pustaka Ibnu Katsir yang saya pilih di sini. Akan saya bacakan beberapa poin yang penting dari tafsiran 3 surat ini. Pertama, sebab turun surat ini serta keutamaannya. Al-Imam Ahmad memiliki kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Kalau dalam cetakan Ar-Risalah dari Beirut, itu jumlah jilidnya 52 jilid. Ya, yang perlu jatuh segini, Pak. Ya, segini kira-kira. Itu Musnad Imam Ahmad. Jumlah hadisnya 28.000 sekian. Ya, itu Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam hadisnya Musnad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, katakan kepada kami nasab, yaitu silsilah nenek moyang rohmu." Ya, coba apa nggak ada punya nasab nggak?
Lalu Allah pun menurunkan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini bantahan dari Allah untuk ditalkinkan kepada Nabi Muhammad untuk membantah orang-orang musyrikin ini. Allah Ta'ala tidak memiliki nasab, nggak usah pakai nasab-nasaban. Lam yalid wa lam yulad. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah Ta'ala. Kemudian ada hadis lain berkaitan dengan keutamaan surat ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman. Ia pernah diasuh oleh istri Nabi SAW, yaitu Aisyah. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam suatu peperangan. Sahabat itu menjadi imam para sahabat lainnya dalam sholat. Ya, jadi sahabat yang diutus oleh Rasulullah ini menjadi imam buat para sahabat lainnya di dalam sholat-sholat wajibnya. Nah, fenomenanya sahabat yang menjadi imam ini selalu menutup bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, salat jahriyah, ya kan? Maghrib atau Isya atau subuh. Kemudian baca surat biasa. Nah, kemudian diteruskan dengan surat Al-Ikhlas. Selalu begitu. Sehingga para sahabat lainnya pun, wah, ini kok begini ya? Kok belum pernah kita melihat seperti ini pada Rasulullah. Selalu diakhirinya surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali dari peperangan, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, oh kayak gitu ceritanya ya. Coba kamu tanya kepada fulan itu yang menjadi imam itu, yang saya utus, untuk apa ia melakukan hal tersebut? Lalu mereka pun bertanya kepadanya, kamu ngapain? Kenapa? Apa sebabnya kamu melakukan itu? Yaitu membaca setiap habis Al-Fatihah dan surat lainnya, kamu selalu mengkhatamkan dengan Al-Ikhlas. Lalu kemudian imam tersebut yang diutus sama Rasul menjawab, karena surat tersebut merupakan, di situ mencakup sifat Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya karena suka aja. Lalu Nabi SAW bersabda, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu. Reply dari Rasulullah adalah akhbiruhu, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Ta'ala mencintai dia sebagaimana dia mencintai surat tersebut. Ya. Oleh karena itu, kalau ada imam membaca setelah Al-Fatihah kemudian surat setelah itu Al-Ikhlas, maka antum jangan ingkari. Itu udah ada di zaman Nabi SAW. Begitu juga kalau ada orang yang suka dengan suatu surat, ya, kemudian jadi imam, dia selalu pakai surat itu selain Al-Fatihah. Misalnya ada orang imam suka dengan surat, misalnya suka dengan surat apa kira-kira yang bagus, misal suka dengan surat At-Tin, misal sering baca itu, rutin baca itu di dalam imamnya, maka jangan dulu diingkari, karena bisa aja dia berhujjah dengan hadis ini. Tetapi kalau misal kita sendiri, baiknya jangan. Karena apa? Mengundang fitnah. Ya, bacanya itu terus Al-Qadar terus. Nanti orang-orang bakal bertanya, ini kenapa nih kok baca Al-Qadar terus? Ada dua pilihan, imma dia cuma hafal itu, ya, imma dia mau melakukan kebid'ahan, ya. Orang-orang bakal suzon jadinya, fitnah jadinya mungkin orang. Maka baiknya imam tidak seperti itu, baiknya, takutnya fitnah. Baik, kemudian ada hadis lain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab As-Salah, yang dalam kitab Sahih, dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kita tahu Ansor berarti orang-orang di periode Madinah, ya, yang membantu para muhajirin.
seorang laki-laki dari kaum Ansor menjadi imam dalam sholat mereka di Masjid Quba di Madinah. Setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam sholat, maka dia selalu mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas hingga ia selesai membacanya. Kemudian ia membaca surat yang lain. Jadi gimana? Al-Fatihah dulu, waladhdallin, amin, kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baru surat lain. Selalu begitu gulirannya, selalu begitu. Selalu seperti itu. Ia melakukannya pada setiap rakaat seperti itu. Hal ini membuat para sahabat berkata kepadanya, teman, engkau selalu membuka bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa kemudian engkau merasa bahwa surat tersebut belum cukup, lalu engkau membaca surat lain lagi? Nah, ini fikihnya nih kan, baca setelah Al-Fatihah 2 surat gitu loh. Fikihnya seperti itu di sini. Jika engkau membaca surat tersebut, kata sahabat yang mengkritik ya, kalau udah baca surat Al-Ikhlas, udah gak usah baca surat yang lain. Atau sebaliknya, kalau udah baca surat yang lain, gak usah baca surat Al-Ikhlas, udah cukup satu aja. Lalu dia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas itu. Kalau kalian menyukai aku menjadi imam kalian dalam sholat, aku tetap akan melakukannya seterusnya. Tapi kalau kalian gak suka, maka ya udah, sekalian saya gak usah jadi imam. Ya, jadi gitu. Jadi ente imam suka anda jadi imam atau enggak? Kalau ente suka mau anda jadi imam, anda bakal gini terus, terserah mau ngomong apa. Kalau misalnya ente nggak mau anda jadi imam, ya udah selesai perkara, yang lain aja gitu. Mereka memandang nih sahabat yang ini orang yang paling utama nih. Waduh, gak enak juga nih. Kayak misalnya sesepuh gitu kan. Wah, gak enak juga. Maka mereka pun menceritakannya kepada Rasulullah. Ya. Maka beliau pun berkata kepada sahabat itu, "Hai fulan, apa yang menghalangimu melaksanakan apa yang disarankan oleh para sahabatmu? Dan apa yang mendorong kamu untuk membaca Al-Ikhlas setiap rakaat?" Laki-laki tersebut pun berkata, "Ya Rasulullah, saya itu senang, cinta sama surat tersebut." Dan gitu aja jawabannya. Rasulullah berkata, "Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah." Atau adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat itu menyebabkan kamu masuk surga. Gitu. Jadi boleh. Ya. Dan ini salah satu fadilah surat Al-Ikhlas. Sebenarnya banyak ya fadilahnya, beberapa hadis. Cuma kalau kita sebutkan semuanya, ditakutkan nanti habis waktunya ya. Kita lanjut ke suratnya langsung, yang kita hafal semuanya. Surat Al-Ikhlas 4 ayat, turun di Mekah pada periode Mekah. Kita mulai dari Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Dia dalam shorof termasuk fi'il amr, perintah. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Disebutkan sebelumnya ya tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Diriwayatkan oleh Ikrimah. Ikrimah berkata, kita tahu, kalau anda tanya di sini, orang Yahudi itu musyrik atau kafir? Hah? Musyrik atau kafir, Pak? Atau nggak tahu kita? Kafir, pasti kafir. Oke. Siapa yang bilang muslim? Nggak ada. Kemudian orang Yahudi itu musyrik atau enggak? Musyrik juga. Orang Nasrani, Kristen, musyrik atau kafir? Kafir iya. Musyrik ya? Musyrik. Yahudi musyriknya apa? Syiriknya di mana?
Berkata mereka itu Uzair adalah ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Yahudi musyrik juga. Ya. Nasrani musyrik juga. Isa ibnullah. Baik. Tapi kemusyrikan Yahudi dengan Nasrani dalam urusan pernikahan ada exception, ada pengecualian, dikecualikan. Ya, itu urusan fikih nanti ya. Kalau Muslim Majusi musyrik atau bukan? Musyrik. Mereka menyembah api. Kemudian orang-orang Quraisy ketika itu di zaman Mekah musyrik bukan? Musyrik. Baik. Orang Yahudi menyembah Uzair anak Allah juga. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa yang dianggap astagfirullah tadi menyembah Uzair yang mereka klaim adalah anak Allah. Astagfirullah. Dan kemudian orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa yang merupakan anak Allah kata mereka. Orang-orang Majusi menyembah matahari dan bulan, menyembah api atau matahari dan bulan. Mereka punya dua dewa, dewa matahari dan dewa bulan. Orang-orang musyrikin mengatakan kami menyembah berhala. Kalau dilihat mereka menyembah ya, tapi yang disembah itu lebih dari satu semuanya, lebih dari satu. Nah, kan Nabi Muhammad membawa ajaran monoteisme, bertuhan satu saja. Dikurung dengan semua yang ada di sana. Waktu itu nggak ada ateis ya waktu itu. Dikurung oleh Yahudi dan juga ada Nasrani juga, udah ada waktu itu. Kemudian kaum musyrikin Arab dan Majusi di Persia, itu semuanya musyrikun menyembah lebih dari satu Tuhan. Ya, keumumannya. Maka sebagai penenang Allah Ta'ala pun menurunkan Qul huwallahu ahad, Maha Esa. Ya, dia adalah Allah Ahad. Dan itu ayat pertama. Sekarang ayat kedua, ayat yang banyak dari kita mungkin tidak tahu maknanya, harus tahu. Ya. Allahus Samad. Allah As-Samad. Dalam nahwunya Allah di sini lafal jalal Allah mubtada marfu'. As-Samad khabar marfu'. Allah dialah adalah As-Samad. Apa terjemahan dari As-Samad, Pak? Kalau di kitab pasnya. Pasnya terjemahnya Pak, silakan. Ayo, kita pengen dengar. Silakan. Silakan Bapak-bapak yang depan. Gimana sih? Tempat bergantung. Sekarang saya tanya, sejak kapan Allah diterjemahkan tempat, Pak? Nah, sebagian dari muslimin menerjemahkan tempat bergantung. Tempat ini apa maksudnya tempat? Nah itu. Iya. Kita enggak ngomongin Allah ada tanpa tempat. Bukan itu masalahnya. Tapi menafsirkan Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Tempat ini yang kenapa tempat terjemahkan? Terjemahkan Allah adalah zat yang segala sesuatu bergantung padanya. Udah itu yang lengkap. Yang lengkap seperti itu. Kita harus tahu Pak. Tiap hari kita baca Allahus Samad. Kalau nggak tahu kan, nah ini muskilah, masalah besar ini. Hari As-Samad itu nama Allah bukan? Nama Allah atau bukan? Salah satu nama Allah atau bukan? Kenapa nggak dijawab? Harus dijawab ini. Salah satu nama Allah. Baik, ahsantum. Jadi harus tahu nama-nama Allah. As-Samad adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia. Sehingga ada orang namanya Abdus Samad. Boleh. Nah, baik, As-Samad artinya dialah zat yang segala sesuatu bergantung padanya. Baik sesuatu tersebut kafir atau tidak. Baik sesuatu tersebut hidup atau mati. Bergantung pada Allah semuanya. Itu maksud dari Allahus Samad. Makanya nanti kalau misalnya antum jadi makmum, kita jadi makmum, imamnya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus Samad,
Udah ada di sini pemaknaan Allahu Samad di pikiran kita. Kalau antum misalnya lagi sedih, baca Al-Ikhlas, Allahu Samad, tahu maknanya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada bagus-bagusan bacaan. Iya. Begitu. Baik, Allahu Samad berarti sudah tahu sekarang maknanya. Kemudian tadi sudah penetapan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu namanya isbat, menetapkan. Ayat 3 dan 4 baru nafi namanya. Nafi itu artinya apa? Menafikan, meniadakan kalimat negatif. Kalimat negatifnya bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Apa arti lam yalid? Tidak mempunyai anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Bedanya apa itu? Lam yalid artinya tidak beranak, tidak mempunyai anak. Adapun lam yulad tidak mempunyai orang tua. Itu harus tahu. Lam yalid walam yulad, dan bacanya juga harus benar. Lam yalid qalqalah walam yulad, gitu. Jangan lam yalid. Nggak boleh, itu salah itu. Harusnya kok jadi imam kayak gitu bacanya. Nggak boleh besok-besok jadi imam, nggak benar. Lam yalid apa artinya itu? Mengubah makna itu. Lahanjali nggak boleh. Syukur-syukur bukan Al-Fatihah yang salah. Kalau sampai Al-Fatihahnya salah baca, maksudnya lahanjali, dan biasa dia seperti itu, nggak sah itu imamnya. Sholatnya nggak sah itu. Begitu. Baik, lam yalid wa lam yulad. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga ini nafi juga, menafikan. Tidak ada lahu, artinya apa lahu? Baginya. Kufuwan. Kufu di sini kalau misalnya nikah sekufu itu apa ya? Siapa namanya Indonesia, Pak? Siapa? Setara gitu ya. Semisal, sebanding, sejajar gitu. Tidak ada yang setara, sebanding, semisal, sejajar. Lahu baginya ahad, sesuatu pun, apapun itu, nggak ada yang setara dengan Allah. Gini, di sini kan nama suratnya apa tadi, Pak? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa ya? Al-Ikhlas apa? Al-Ikhlas itu kan memurnikan, ya kan? Lah terus kalau Al-Ikhlas itu memurnikan, banyak definisi ulama tentang ikhlas. Tetapi ada definisi di antara salaf mengatakan bahwasanya al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Orang yang ikhlas. Karena orang yang suka mengumbar kelebihan dan kebaikannya berpotensi tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu pembersihan, dan di antara tujuan, di antara trik untuk bisa membersihkan hati, tidak mengobrol kelebihan dia, kecuali kalau misalnya ada maslahat, ya. Nah, jadi menyembunyikan kebaikan dirinya kalau tidak ada maslahat dalam menampilkannya, itu mukhlis insyaallah. Surat Al-Ikhlas beda dengan keumuman surat-surat Al-Quran. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Dia sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Apa tafsirannya? Apakah dengan tafsiran kalau kita baca Al-Ikhlas pahalanya berarti kita sama dengan baca 10 juz? Enak banget kalau kayak gitu. Khatam dalam 3 Al-Ikhlas, ya kan? Atau ada makna lain? Jumhur ulama mengatakan maknanya adalah sepertiga Al-Quran ini maksudnya begini. Al-Quran itu imma berbicara tentang tauhid, imma berbicara tentang hukum, imma berbicara tentang tarikh. Tauhid akidah kan? Akidah.
berbicara tentang hukum fikih, berbicara tentang tarikh, sejarah. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Ikhlas ini dengan ringkasnya 4 ayat, itu semua pembahasan akidah dan tauhid kembali ke sana, gitu. Kembali ke Al-Ikhlas. Jadi agung, itu besar. Tapi yang lebih besar lagi surat apa? Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan Ustaz Abu Sama kelak insyaallah bisa mengajarkan maknanya. Kalau Al-Fatihah mencakup tiga-tiganya. Tauhid masuk ke Al-Fatihah, masuk semuanya, semua ayat. Kemudian hukum tentang amalan masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, itu berkaitan dengan amalan. Amalan kita sesuai benar. Kemudian berkaitan dengan sejarah. Seluruh sejarah yang ada di Al-Qur'an, ya, itu terringkas dalam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sejarah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh seperti Luqman dan lainnya. Terus sejarah yang di dalamnya ada sejarah kelam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Al-Fatihah mencakup seluruh Al-Qur'an. Ya. Makanya salah satu nama Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim adalah Al-Fatihah. Gitu. Baik. Jadi itu keagungan surat Al-Ikhlas tadi. Maknanya sudah kita ketahui. Tentang akidah, semua pembahasan akidah dan tauhid itu kembali mengerucut ke Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Di antara perbedaan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, antum coba surat misalnya At-Tur. Ada lafaz Wat-Tur, dinamakan At-Tur. Surat misalnya Abasa, ada lafaz Abasa, dinamakan Abasa. Surat apalagi Al-Baqarah. Ada dalam surat Al-Baqarah ada Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan seterusnya. Tapi Al-Fatihah dan Al-Ikhlas enggak. Ya kan? Enggak. Mungkin ada semacam filosofi di situ, kebijakan. Yang namanya orang ikhlas itu enggak ngomong-ngomong kalau dia ikhlas, kan? Baik, kemudian kalau misalnya bilang kalimatul ikhlas itu apa? Bapak, masa enggak tahu? Kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Benar enggak, Pak? Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Itu namanya kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid. Harus tahu nih, Pak. Kita gembar-gembor dakwah tauhid ditanya, coba kalimat tauhid itu apa? Enggak tahu, belum pernah dikaji. Enggak bisa kayak gitu, harus tahu. La ilaha illallah. Baik, sekarang kalau misalnya antum atau antuna sekalian akhwat bilang la ilaha illallah, apakah mulutnya, bibirnya gerak? Coba. La ilaha illallah. Gerak lagi, tanpa gerakan bibir, coba. La ilaha illallah. Enggak bergerak bibir Anda. Dan antum coba kayak gitu. Zikir la ilaha illallah. Bibir Anda enggak gerak. Apa gini apa? La ilaha illallah. Enggak. Biasa aja. Kalimatul ikhlas menunjukkan apa? Kalau antum ikhlas, jangan ngomong saya ikhlas, insyaallah saya ikhlas. Enggak usah ngomong kalau ikhlas, kan? Baik, itu jadi surat Al-Ikhlas dan beberapa poin tentangnya. Kemudian kita lanjutkan ke surat Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sedikit pembahasan tentang keutamaan keduanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, ketika saya sedang memandu Rasulullah di sebuah jalan dari jalan-jalan di daerah perbukitan itu, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada saya, "Ya Uqbah, ala tarkab?" Wahai Uqbah, mengapa kamu tidak ikut naik? Uqbah berkata,
Saya khawatir hal itu ikut menunggangi kendaraan Nabi merupakan kedurhakaan. Saya takutnya kalau ikutan sama antum ya Rasulullah itu kayak durhaka. Antum kan presiden, saya masa boncengan sama antum, gak enak mas ya. Lalu Rasulullah pun turun dan aku naik sebentar. Kemudian beliau naik. Coba lihat. Rasulullah turun dulu, kemudian Uqbah ini naik, kemudian baru Rasulullah naik. Barengan belah, gak ada. Mau ada presiden kayak mau apa, tetap kita bersama. Kemudian beliau bersabda, Ya Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nas. Ya Uqbah, mau enggak kamu itu aku ajarin 2 surat dari sebaik-baik yang dibaca oleh manusia. Ya. Kemudian Uqbah menjawab, ya tentu aja ya Rasulullah, pengen saya. Lalu beliau pun membacakan untukku surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi jangan remehkan surat ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik seseorang membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, beliau pun bersabda, Kaifa ra'aita ya Uqbah? Coba gimana pendapatmu hai Uqbah? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta. Kamu baca setiap kamu tidur dan setiap kamu bangun dari tidur. Baca itu surat. Nah, memang kita disunnahkan membaca semua ini, surat-surat ini sebelum tidur. Tapi bacanya sebelum membaca ditiup dulu, baru baca sesuai dengan teks hadisnya. Ditiup dulu, baru baca. Kan biasanya kita baca dulu, baru tiup. Tiup dulu, baru baca. Kemudian olesin ke bagian yang mampu aja, nggak harus detail semuanya, gitu. Ya, sebelum tidur. Ya, baik. Kita lanjut ke suratnya langsung. Surat Al-Falaq ini turun di Madinah, Pak, bukan Mekah. Juga surat An-Nas turun di Madinah. Al-Falaq ayat 1 sampai 5, Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu saya berlindung dengan apa? Kepada siapa? Birabbil falaq, kepada Rabb al-falaq. Bukan kepada falaknya, tapi kepada Rabb al-falaq. Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya adalah Khalid, Malik, Mudabbir. Khalid, Malik, Mudabbir. Apa artinya? Khaliq artinya adalah pencipta, Malik pemilik, Mudabbir pengatur. Jadi itu pahami. Kalau kita Rabbana berarti sama dengan kita bilang, Dia pencipta, wahai pencipta kami, pengatur kami, pemilik kami, raja kami, gitu. Kalau kita bilang Allahumma berarti wahai sesembahan kami, itu beda maknanya. Antara Rabbana atau Rabbi dengan Allahumma beda, atau ya Allah. Ya, itu dibedakan. Tapi sini Rabbil falaq berarti pencipta falaq, pemilik falaq dan pengatur falaq. Dan al-falaq dimaknai, masyhurnya di antara ulama memaknai al-falaq adalah waktu subuh. Waktu subuh itu kapan mulainya? Ketika fajar shadiq hadir waktu subuh itu. Dalam syariat Islam itu disebut sobah, pagi. Kalau di kita kan jam 2 udah pagi. Tapi secara syar'i pagi itu mulai setelah fajar shadiq, yaitu azan subuh, itu pagi. Makanya kalau antum baca azkar sobah wal masa, ya, maka bacaannya ya tidak boleh jam 3 pagi. Di sini pagi. Azkar sobah wal masa, zikir pagi dan petang. Oh, pagi nih. Bangun jam 3 pagi, baca zikir pagi petang. Ditanya, kamu lagi zikir apa? Saya lagi zikir pagi dan petang. Ini gagal paham namanya. Pagi ini setelah subuh, itu waktu subuh setelahnya gitu. Bukan pagi model hakikat kita, orfiah kita, bukan. Ya, tuh Rabbil falaq. Tapi zikir pagi itu kapan, Pak?
dianjurkannya. Kalau sebagian ulama menetapkan ba'da subuh sampai waktu syuruk. Tapi kalau misalnya nggak sempat, mungkin mandi buat kerja, ya boleh pas setelah syuruk, boleh sampai menjelang matahari menuju zuhur, nggak masalah, insyaallah. Sebagaimana kalau antum baca di kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq, itu tentang zikir pagi dan petang. Beliau katakan, hafizahullah, kalau zikir pagi nggak sempet habis subuh, ya antum boleh tunda sampai jam 8, jam 9 waktu duha, silakan. Juga kalau masa kalau nggak sempat jam segini, ya, maka boleh habis maghrib. Kalau nggak sempat atau lupa, boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi birabbil falaq, robnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Kita kan berlindung kepada Allah dari apa? Dari syarr, dari keburukan. Keburukan siapa? Syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya. Yang buruk ini bukan sifat penciptaan Allah, bukan. Tapi apa yang Allah ciptakan ini dari makhluk. Ya. Jadi apa yang Allah ciptakan, baik itu manusia atau jin atau binatang atau benda mati, yang penting madarat yang ada. Ya. Jadi min syarri ma khalaq ini tidak terbatas pemaknanya untuk jin saja. Juga madarat yang diberikan oleh manusia atau madarat yang diberikan oleh binatang dengan izin Allah. Begitu. Karena lafal ma khalaq, ma ini itu umum sekali dia. Dia umum, apapun itu, yang penting makhluk Allah. Ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan juga dari keburukan apa? Ghasiq. Ghasiq, makna ghasiq ada dua tafsiran. Ada yang memaknai ghasiq ini, ghasiq artinya adalah malam, ya, waktu malam. Ada juga maknanya adalah bulan. Ya. Ada yang memaknai malam, ada yang memaknai itu sebagai ghasiq itu artinya malam. Ada yang memaknai ghasiq adalah bulan. Baik. Itu hafalkan itu. Min syarri ghasiqin, dari keburukan waktu, di keburukan malam, tafsiran pertama. Dan tafsiran kedua, keburukan bulannya, bukan bulannya, tapi waktunya, momentumnya nanti. Nah, tafsiran ghasiq ini, antum menafsirkan pertama atau kedua, itu berpengaruh terhadap tafsiran waqab. Dari keburukan ghasiq, ketika, ya itu artinya ketika dia waqab. Kalau misalnya kita menafsirkan ghasiq itu malam, maka waqab itu artinya gelap gulita. Ya. Jadi dari keburukan malam ketika gelap gulita, karena memang di waktu itu malam ketika gelap gulita itu banyak binatang, orang jahat dan jin yang beroperasi. Wajar, ya kan? Jadi kalau misalnya kita terjemahkan atau tafsirkan ghasiq adalah malam, waqab artinya apa? Gelap gulita. Kalau misalnya kita tafsirkan atau terjemahkan ghasiq itu adalah bulan, maka waqab artinya adalah apa artinya tadi? Bukan kayak tadi, belum dikasih tahu ya. Waqab artinya adalah terbenam, maksudnya hilang. Otomatis ketika bulan itu udah hilang, ya khalas, tampak hitam itu bumi. Ya. Kemudian tadi udah dirinci lagi, berikutnya ada lagi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan
Nafasat. Nafasat itu bentuk jamak muannats, perempuan. Yang dari kata nafas, nafasat, nafasat. Nafas itu yang niupin kayak gini. Maksudnya siapa di sini nafasat? Penyihir wanita. Penyihir wanita. Karena pada zaman itu mayoritas tukang sihir perempuan. Anda nggak tahu kalau zaman sekarang entah lebih banyak dukun perempuan atau dukun laki-laki, Anda belum survei. Ya. Tapi yang pernah Anda santronin dukun perempuan. Kalau dukun laki-laki sepengalaman Anda belum. Tapi ada banyak. Nah, jadi pada waktu itu mayoritas dukun itu perempuan. Ya. Nafasat. Ngapain mereka niup-niup? Apa yang ditiup? Nafasati fil uqad. Uqad itu jamak dari aqdah, yaitu kalau dikira itu tali di riwel-riwel apa di ikatan-ikatan, maksudnya buhul gitu lah ya. Buhul. Jadi uqad, aqd seperti akad, yaitu untuk mengeratkan satu dengan lainnya, akad. Makanya akidah itu untuk mengeratkan antara kita dengan Allah Ta'ala. Uqad ya, buhul-buhul. Atau bisa juga seperti misal kalau dukun-dukun kan kadang kalau mau nyantet orang itu kadang pakai boneka atau pakai gambar atau semacamnya lah. Kadang pakai tiupan, kadang pakai tusukan. Ya. Misal pakai gambar ya, atau pakai boneka terus ditempeli rambutnya dia, rambut korban. Ya, kemudian diutuslah jin dengan alamat rambut ini, dicari ke orang yang kena dia dengan izin Allah tapi ya. Baik. Jadi kalau misalnya kita tahu ini makna wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, antum ketika baca atau meruqyah diri sendiri lebih bagus lagi. Maksudnya dibandingkan dengan orang yang enggak paham makna ini semua, lebih berarti kalau kita paham maknanya. Jadi kalau misalnya ada orang kesurupan, kita ruqyah pakai surat Al-Falaq, kalau antum paham maknanya, paham kosakatanya tiap-tiapnya, paham i'rabnya, paham sorofnya, nahwunya, balaghahnya, dan banyak sisi yang antum pahami dari ayat-ayat, luas pemahamannya, itu lebih bisa lagi dalam ruqyah. Itu. Ya, pokok. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan hasid, penghasut, orang yang iri dengki. Idza hasad, jika dia dengki. Nah, kalau yang ayat keempat berkaitan dengan sihir, kalau ayat kelima berkaitan dengan ain, ya, berkaitan dengan ain. Ya. Mana yang lebih dahsyat pengaruhnya? Ya, sihir normalnya biasanya sihir, tapi bukan berarti ain tidak dahsyat, kadang-kadang dahsyat. Gitu. Mana yang lebih populer? Maksudnya mana yang lebih banyak terjadi sihir atau ain? Mana Pak? Survei. Mana kira-kira? Sihir? Ain? Ikhtilaf di antara ulama ini. Sihir atau ain? Gimana? Ini ikhtilaf ulama atau ikhtilaf juhala? Saya nggak tahu nih. Sihir atau ain? Ain yang lebih biasa terjadi. Di antara teman pengajian sekalipun ain bisa terjadi. Di antara dai sekalipun ain bisa terjadi. Di antara Facebooker lebih ain sering terjadi. Padahal nggak saling natap, cuman beda baca status doang, bisa ngirim ain di situ. Loh kok bisa? Ya bisa aja. Tapi kalau mau dijabarin panjang. Ala kulli hal, ain itu lebih banyak keterjadiannya. Cuma lebih
sedikit disadari dibandingkan sihir gitu. Ya. Antum ngedrop tiba-tiba suatu hari sakit, ya, kalau kemarin sehat, minum obat itu, nggak sadar kalau misalnya bisa aja itu ain dari rekan kerja, ya, atau dari mana, dari siapa? Bahkan ain itu sendiri bisa aja dari orang yang soleh, bayangkan, nggak mesti dari orang yang fasik, bahkan nggak mesti dari orang yang dengki, dari orang yang takjub pun bisa naik. Iya, masya Allah. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan materi ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, nanti pas sesi aja, masih berkaitan dengan apa yang kita bahas insyaallah. Suratun Nas, surat An-Nas. Enam ayat turun di Madinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, saya berlindung kepada siapa? Birabbin nas, kepada Rabb-nya manusia. Tadi saya sudah kasih tahu, Rabb itu mencakup maknanya apa aja, Pak? Pencipta, pemilik dan pengatur. Ya. Itu nanti kalau antum tahu itu, antum bisa mendefinisikan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu ifradullah azza wa jalla, ya, dalam hal khalqi, milki, dan terakhir tadbir. Mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal kepemilikan kerajaan, dalam hal pengaturan. Itu tauhid rububiyah. Jadi ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Kemudian maksudnya raja manusia di sini adalah bukan berarti itu adalah manusia, bukan, tetapi malik di sini maknanya pemilik manusia, yang memiliki semua manusia. Ilahin nas, ilah artinya sesembahan, ilah artinya makhluk. Bahkan lafal jalalah Allah dikatakan oleh jumhur ulama berasal dari kata ilah. Lafal jalalah Allah berasal dari lafal ilah. Gitu. Gimana kronologinya? Begini. Ilah artinya apa tadi? Sesembahan. Tambahkan alif lam sebelum ilah, jadinya al-ilah, ya kan? Al-ilah. Nah, kemudian al-ilah, i di sini, ya, dihilangkan. Jadi gimana? Allah, gitu. Kemudian dibaca menjadi Allah, kayak gitu aslinya. Itu jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi lafal jalalah Allah apakah ada asalnya dalam Arabik? Iya, dari kata ilah. Ya, itu kata para ulama rahimahullah. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari syarr, keburukan. Al-waswas artinya apa? Al-waswas, bisikan. Jadi waswas itu seperti was-was gitu, bisikan. Ya. Maksudnya sini syaitan yang suka membisik, jin. Ya, tetapi enggak mesti jin sih, memang manusia juga bisa membisikkan was-was. Dari keburukan was-was, kalau diterjemahkan di sini biasanya bisikan syaitan. Baik, kita tafsirkan lebih ke syaitan. Baiklah. Al-waswas al-khannas. Tadi was-was sudah tahu, bisikan-bisikan. Keburukan bisikan-bisikannya siapa? Al-khannas. Al-khannas ini siapa? Al-khannas itu syaitan.
Cuman lafal khannas kan ada maknanya. Maknanya apa khannas? Al-khannas itu maknanya yang suka bersembunyi. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, dia adalah karakteristik setan dari kalangan jin. Karena setan itu kalau misalnya kita lalai, dia membisiki. Pas kita zikir, dia mundur, hilang, sembunyi gitu. Itu namanya dari khannas. Khannas, bukan khannas. Khannas, yaitu yang maju mundur. Ya, setan itu maju kalau misalnya kita enggak zikir. Mundur kalau misalnya kita, astagfirullah, salah, kebalik. Setan itu maju kalau misalnya kita enggak berzikir, dan mundur kalau misalnya kita berzikir. Itu makna dari khannas. Ya. Harus tahu dan harus yakini itu. Kadang kita bisikan hasad dan semacamnya dan seterusnya. Nah, itu dari syaitan yang khannas. Kalau kita timpal dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang insyaallah. Tapi kalau dipelihara, makin besar. Apalagi kalau sampai ngomong, makin besar itu, makin kuat dia. Begitu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang yuwaswis, membisikkan kejahatan. Membisikkan kejahatan fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia, di dalam dada-dada kita. Membisikkan kejahatan, keburukan, pikiran negatif. Nah, mereka ini minal jinnati wan nas. Ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Jadi ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Ini menunjukkan syaitan itu tidak selalu dari kalangan jin. Manusia pun ada yang syaitan. Begitu. Ya. Karena syaitan itu walaupun di dalam Al-Qur'an mayoritasnya dimutlakkan atau dimaknai sebagai jin yang membangkang, tapi syaitan itu sebenarnya karakter, sifat, ya, yang bisa menempel di manusia, jin, ataupun binatang bahkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengembalikan kepada asal penggunaan lafal syaitan di tanah Arab dulunya, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, apa ini Pak? Oh iya. Ya, mau pertanyaan silakan di kertas Pak dan akhwat sekalian. Jadi tadi gimana ya? Saya gagal fokus Pak. Gimana tadi? Syaitan ya? Di tafsir Al-Qurtubi ya. Itu lafal asli syaitan di dalam Arab itu untuk binatang iya, untuk jin iya, untuk manusia juga. Nah, untuk jin ini masyhur karena memang bapaknya mereka itu ya setan, itu iblis. Ya. Untuk manusia bisa, untuk binatang ada. Nah, lafal aslinya syaitan, makna aslinya adalah ba'uda yab'udu, jauh, ba'id an ta'atillah, jauh dari ketaatan kepada Allah itu. Atau jauh dari kebaikan lah, itu makna asal syaitan. Ya. Baik. Nah, sehingga kalau seseorang jauh dari ketaatan, maka dia adalah syaitan, manusia ataupun jin. Tapi dalam Arab aslinya syaitan itu adalah yang ganas, beringas, jauh dari kebaikan. Makanya anjing hitam dulunya juga disebut syaitan. Ya. Kalajengking bisa disebut syaitan, bukan karena, belum tentu karena dia itu dari jin, belum tentu.
tapi karena ada unsur hitam yang buruk dan ganas. Makanya dalam hadis Nabi, anjing hitam membatalkan sholat kita kalau lewat depan kita. Kata Nabi itu syaitan. Para ulama mengatakan maksudnya di sini belum tentu berarti anjing hitam itu berarti dia jin, bukan. Tapi maksudnya adalah karena anjing hitam ini tersifati kesyaitonan. Maksudnya keganasan yang lebih dibandingkan dengan anjing berwarna lainnya. Hadis lain, antum dilarang, kita dilarang untuk sholat di marabit, di tempat turunnya onta, ya, di tempat mangkalnya unta atau kandang unta. Kata Rasulullah, innaha minasyaiton. Unta termasuk dari syaitan. Nah, maksudnya apa di sini? Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, maksudnya di sini bukan berarti unta itu jelmaan syaitan, bukan. Ya. Tapi maksudnya adalah unta ini memiliki karakter beringas buas sebenarnya. Kalau kita sholat di dekatnya, itu sangat berpotensi apa? Ketendang dan semacamnya. Ada karakter beringas. Oh, kalau misalnya unta itu ngamuk, wah, serem, patah orang bisa-bisa kalau ditendang sama dia. Nggak ada apa-apanya kuda itu, gitu. Tapi sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, iya, dulunya dari kalangan syaitan, dari kalangan jin unta ini, gitu. Kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam. Ala kulli hal, lafal syaitan itu untuk binatang iya bisa, untuk manusia iya, untuk jin juga iya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau biasanya kalau ikhwan bertanya gimana Pak biasanya? Pakai kertas ya. Kalau bertanya silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau seorang imam bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, bacaannya tidak benar, apakah pada saat membaca waladhdallin malaikat tetap mengaminkan? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Kalau untuk itu saya nggak tahu, karena nggak dengar kita, dan juga kita nggak tahu. Tapi begini, kita bicara tentang bacaan Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah itu rukun atau sunnah Pak? Rukun ya. Kalau misalnya rukun berarti wajib dan merupakan kerangka sholat. Yang mana kalau misalnya rukun tidak benar rukunnya, nggak sah sholatnya. Nah, Al-Fatihah kalau seseorang bacanya salah, dilihat di sini. Kalau dari sisi tajwid dan itu tidak merubah makna, maka sah insyaallah. Misalnya dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, kan? Alamin, ada yang salah nggak? Alamin, ada yang salah nggak Pak? Ada. Yang salah di mana? Ayo dijawab. Yang salah di mana? Please jawab. Di lafal mananya? Min atau yang mana? A atau la atau min? Hah? Anak ucapan kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, Alamin. Mana? Yang min. Kalau ainnya benar kan? Benar. Min di sini min. Harusnya ada mad enggak? Ada mad harusnya. Mad arid lisukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi dia salah. Tapi sah enggak? Sah. Tapi kalau misalnya dibilang gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada salah enggak?
Yang mana salahnya? Ain diganti dengan hamzah. Merubah makna nggak? Merubah. Nggak ada maknanya. Alamin, alamin apa alamin artinya? Sah nggak itu Fatihah? Nggak sah itu. Berarti harus benar-benar ini. Makhraj itu penting. Makanya kalau kita belajar tajwid, sebelum belajar mad atau yang faraq dari madnya, itu makhraj dulu benerin. Terutama orang-orang Jawa atau orang Sunda atau orang Betawi, seluruh orang Indonesia maksudnya. Masing-masing ada kekurangan. Yang Sunda zain jadi jen, ya. Oh misalnya punya berapa murid Ustadz namanya Ustadz Yazid, bacanya Ustadz Yazid. Ini tahrif nih, perubahan nama ini namanya, merubah nama orang. Yang Jawa sulit itu di alaminnya sulit, ngalamin. Nah gimana tuh kalau misalnya kita menghadapi itu tuh? Waduh, bingung kan? Jadi datang ke masjid, imam masjidnya orang tua, terus bacanya ngalamin. Gitu. Nah terus gimana dong kita mauqifnya? Apa kita bubar, nggak usah sholat lah di sini? Apaan imam kayak gini? Enggak, bentar dulu. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Enggak gini, kalau misalnya orang-orang seperti itu, maksudnya udah usianya uzur, udah usia tinggi tua gitu kan, itu kita beri uzur. Karena mungkin ta'lim di zamannya waktu itu nggak seintensif sekarang, gitu. Jadi nggak bisa kita generalisir kemudian, Allah imamnya begini-begini, ngalamin nggak benar bacanya. Mungkin gurunya dulu nggak benar ngasih taunya. Sekarang dikasih tahu pun udah susah, udah kayak gitu dah, udah tabiat jadinya kayak gitu, nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau misalnya yang imam ini masih muda, ya masih di pesantren tradisional, gitu kan, terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ini nggak kabur aja ini, nggak bener ini, udah pergi aja cari masjid lain biar menjauh. Iya, udah alhamdu itu salah. Alhamdu salah, nggak sah itu Al-Fatihahnya, nggak sah sholatnya. Robbil kayak gitu juga salah itu. Tapi kalau misalnya orang tua nggak bisa lagi, ya wajar, insya Allah nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya dia. Ya. Baik. Jadi seperti itu, ada lahan yang khafi, ada lahan yang jali. Kalau lahan tersebut, kesalahan tersebut mengubah makna, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Tapi kalau misalnya kesalahan yang mengubah makna itu di surat setelah Al-Fatihah, maka sah insyaallah sholatnya. Begitu Pak. Baik. Ada pertanyaan lain silakan. Fadhol Bapak sekalian atau akhwat. Silakan. Yang punya pertanyaan. Saya baru pertama kali di sini, jadi nggak tahu ini gimana ininya. Ya, tapi konon katanya dulu bapak kita pernah di sini dulu, wallahu a'lam. Iya Pak panitia mungkin Pak Eko mungkin tahu. Saya baru pertama kali di sini Pak, nggak tahu jadinya. Ini gimana biasanya? Apakah tanya jawab langsung atau gimana Pak? Pakai surat. Saya kenal. Baik, ada yang mau bertanya dipersilakan. Bapak silakan Pak. Selesai aja dulu sampai setengah menit. Oh iya. Oh, tapi udah selesai Pak. Ya. Afwan Pak, Anda dengar gimana? Kalau jemaah itu yang mengambilkan tempat komunitas pada kelas. Bukan tempat Pak, zat. Tapi itu ada yang mengambilkan komunitas. Ya. Ya.
Ya, bukan gini, kalau misalnya terjemahkan as-somad ya Pak ya, zat yang segala sesuatu bergantung padanya, benar. Atau dimaknai zat yang kita meminta kepadanya segala sesuatu, gitu ya Pak ya. Bedanya apa? Dua-duanya sama. Yang pertama itu makna asal, yang kedua itu lazimnya, konsekuensi. Kalau kita tahu Allah adalah zat yang segala sesuatu bergantung padanya, konsekuensinya adalah dia adalah zat yang kita minta segalanya padanya, gitu konsekuensinya. Jadi maknanya sama aja, nama sama gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apabila ada seseorang yang terkena sihir, pakai sin, sihir ya. Ini pakai S dan Y, sihir ya, dan sihir. Beliau sudah berikhtiar, berusaha ya, menjalani pengobatan secara medis ataupun syar'i. Setelah menjalani pengobatan, beliau alhamdulillah sembuh. Tetapi ketika ingat orang yang mengirim sihir, beliau kambuh lagi. Bagaimana dengan hal tersebut? Apa yang harus dilakukan? Jadi begini, dia ceritanya gini, kronologinya berarti beliau fulan, mudah-mudahan laki-laki mungkin ya, fulan terkena sihir, udah ikhtiar medis, ruqyah sudah gitu ya, kemudian alhamdulillah sembuh. Tapi ketika ingat orang yang mengirim sihir, beliau kambuh lagi. Ini berarti belum sembuh, berarti masih ada jin yang tersisa, berarti belum sembuh 100% belum, masih ada sisanya. Jadi begini, kalau ada yang mengirim sihir ya, itu otomatis kepada korban, otomatis terkoneksi itu antara penyihirnya dengan korban. Ketika masih ada koneksi, masih terbayang, keinget, kemudian kamu lagi, itu berarti masih itu gitu. Jadi jangan dibilang udah sembuh, belum, dengan izin Allah belum sembuh. Nah, terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Ya, ikhtiar lagi, sabar. Ada ustadz yang kena sihir dari tahun 2000-an sampai 2016 masih sabar. Dan jangan merasa udah sembuh. Ya. Kalau kayak gini berarti masih ada. Jadi kalau misalnya kita kena sihir oleh fulan, dukun laki-laki perempuan, itu mudah dalam mengingat dukun itu. Kenapa? Karena setan peliharaan dia masih di kita. Setan peliharaan dia itu bergantung pada dukun itu, gitu. Kayak masih kebayang. Kayak ada di antara ikhwan ngaji sama kita. Beliau itu diruqyah oleh model ruqyah syar'i yang ngomongnya doang syar'i, tapi pakai jin, ya. Tapi syar'i, tapi pakai jin, ya kan? Di terapi, ya. Bayarnya 4,5 juta, ya. Seminggu tinggal di tempat dia, terus sampai sekarang masih ada itu jinnya. Ternyata setelah ritual-ritualnya nggak tahu, pokoknya gitulah. Pernah di ini pencet sini terus sakit sininya melebam. Setelah itu ternyata setelah kita korek-korek, karena kok ceritanya panjang banget, jadi nggak usah ringkas aja. Pokoknya setelah dikorek-korek, ikhwan kita ini, hadirin kita ini, beliau hafizahullah suka kebayang dengan peruqyah tersebut. Ternyata selama ini dia itu tersihir sebenarnya, ditanam jin ya, oleh peruqyah itu. Ya tentu nggak mungkin anak sebut namanya, tapi ada, ya, ditanam jinnya itu. Kemudian kita ruqyah benar-benar supaya hilang itu jin yang dia tanam. Terkoneksi ketika kita ruqyah, terbayang itu wajahnya peruqyah itu. Dan jinnya semua sampai ngadu-ngadu, minta ampun. Ini saya anak buahnya fulan, memang ditanam saya ini supaya pengobatan dan semacamnya.
dan untuk mempromosikan. Jadi mengapa sekarang kok banyak di sini ruqyah-ruqyah yang model sekarang itu banyak promotornya yang dulunya mantan pasien dia, dikira udah sembuh belum, kemudian mengobralkan ruqyah-ruqyah itu dibesar-besarkan oleh mantan pasiennya ini. Itu sebenarnya konspirasi syaitan itu. Konspirasi syaitan. Ya, wallahu a'lam. Jadi seperti itu, tetap diruqyah lagi ini Mbak, ini kan dari akhwat nih, tetap diruqyah lagi, fulan atau fulanah beliau ini belum sembuh, suruh taubat jinnya. Kan masih ini berarti masih sama dukunnya ini masih. Mbak atau siapa yang meruqyah nanti ini ngomong langsung ke jinnya, bilang ittaqillah. Juga lihatkan ngomong sama dukunnya langsung, karena terkoneksi itu, dukunnya denger. Kamu taubat sama Allah dengan kezaliman ini. Kalau nggak mau ya udah bacain aja. Allah, biar Allah yang hukum, nggak usah pakai macam-macam. Gergaji, pakai apa itu nggak usah disembelih. Ya. Ngapain disembelih? Baik, kemudian ada nih pertanyaan dari ikhwan kayaknya, karena suara apa? Ini dari siapa ini pertanyaan? Dari ikhwan kayaknya. Kalau tulisannya masya Allah ya. Tercela gak bila kita hanya hafal surat-surat pendek? Bagaimana supaya pandai menghafal? Tercela atau tidaknya itu tergantung dari kemampuan kita, Pak. Kalau kita itu masih muda, terus hafalnya cuma Al-Kautsar, Al-Fatihah pasti ya, itu tercela itu. Kita masih punya waktu ini, yang muda-muda di bawah 40 tahun hafal juz 30 lah minimal ya. Juz 30 hafalin ya. Jangan malu-maluin. Kita bilang kan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Coba surat An-Naba, Allah Ta'ala alam bisawab, ya itu malu-maluin itu, gak bisa. Coba hafalin pelan-pelan. Mungkin setahun berhafal gak masalah, mulai indah, mulai dulu, mulai setor sama temennya, gitu kan, yang muda-muda, gitu. Jadi tapi kalau misalnya nggak mampu, mungkin karena kapasitasnya kurang atau karena usia, maka nggak tercela insya Allah. Gimana caranya supaya pandai menghafal? Pertama, minta sama Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa pada Allah. Kemudian yang ketiga, cari metode-metode yang mungkin cocok. Metode Imam Al-Bukhari itu baca dulu. Jadi mata itu biarkan menghafal bentuk-bentuk huruf. Hafalin itu. Baca berkali-kali, kemudian coba baca lagi, baca dengan lisan juga, berulang kali, mungkin sampai 20 kali, 40 kali, 30, 50 kali, seterusnya. Tapi biasanya kan orang menghafal itu tergesa-gesa. Misalnya surat apa? Wailul amma yatasaalun misalnya. Baru baca 2 kali, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, 'anil nabail 'azim, 'an nabail 'azim, 'anil nabail 'azim, lihat ke atas langsung. Itu tergesa-gesa itu. Jadi jangan kayak gitu metodenya. Itu metode comot-comotan doang gitu. Bentar hilang cepet itu kayak gitu. Tapi ta'amul, kalau bisa tadabburin dulu, baca terjemahannya, ada tafsirnya, baca, gitu kan? Pahami baik-baik. Insyaallah kayak gitu caranya. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah penyakit ain bisa terjadi melalui foto dari WA atau FB yang kita pasang? Bisa kadang-kadang, dan nggak bisa kadang-kadang. Yang nggak tahu, bisa kadang-kadang, nggak bisa kadang-kadang. Jadi gini, ain itu tidak hanya dari foto, bisa dari tulisan status juga bisa. Bisa, ain itu bisa dari status. Makanya antum jangan sering, atau kita jangan sering pamer amalan yang nggak ada maslahatnya. Ya, itu bisa mengundang ain. Ya, ain. Begitu. Jadi bisa baik untuk anak kecil, ya, atau untuk yang dewasa, ya. Dari segi ketakjuban atau dari segi hasad itu bisa kena, ya, WA atau FB. Karena nanti lebih-lebih penyebarannya cepet gitu kan. Wah, lebih-lebih kalau misalnya cantik atau ganteng atau gimana, orang hasad iri, wah itu gampang. Ya.
Tolong jelaskan lebih rinci tentang penyakit ain. Ain itu kadang berupa penyakit, bisa pusing, bisa demam, bisa nggak bisa bergerak, itu yang parah ya. Bisa juga merasa tertekan ya, tanpa sebab. Bisa tertekan tanpa sebab. Dan itu bisa karena pandangan mata atau komentar, bahkan di status bisa. Ya, ada yang komentar, entah itu bahasa itu seperti mengirim ain, dan itu bisa. Atau chattingan bisa itu kena ain. Nah terus gimana nih kalau misalnya kita dikit-dikit ain, dikit-dikit ain, ya nggak usah pikirin. Ya kan tugas kita pikir pagi petang gitu. Iya, itu aja, nggak usah pikirin. Wah kalau saya pakai WhatsApp nanti saya kena ain dong. Ntar kalau saya pakai Line kena ain. Udah hidup di hutan aja saya nggak kena ain, kan? Capek kalau kayak gitu. Tugas kita nggak usah ngurus gitu. Udah zikir aja udah. Ya. Insya Allah dengan zikir hilang. Ain juga bisa menimpa pedagang, dagang kajian yang biasa di tempat-tempat kajian, ya. Kadang ada yang dagang beberapa lapak, ya kan? Satu sama lain kadang ada yang hasad, gitu. Ada yang hasad karena kurang laku dan semacamnya. Nah, ain itu bisa mengirim lewat situ juga. Jadi dari pergaulan pun bisa ain. Ya. Terus kalau gitu kita nggak usah bergaul sama orang dong, gitu kan? Makanya nggak usah dipikirin. Ya. Kalau misalnya merasa tiba-tiba suatu hari depresi, sulit, kayak malas atau gimana, istighfar, zikir, dan nggak usah dicari juga siapa nih yang mengirim saya ain ini. Belum tentu itu juga ain, belum tentu, mungkin karena malas aja, gitu. Nah, tapi kadang-kadang, wallahu a'lam, ada ciri-ciri kena ain. Maksudnya bisa misalnya merem, maksudnya potensi kena ain, merem, kemudian merasa ada mata satu gitu mata kelihatan, atau bagaimanapun bentuk mata itu jangan dicoba sekarang, nanti di rumah bisa mata dapat tutup ya. Kalau Anda sekarang ada mata, selalu ada, semenjak kita punya kajian-kajian selalu ada itu mata itu. Satu doang matanya. Kemudian kalau Anda baca niatkan menghancurkan dia, itu mata itu berubah. Itu pengalaman Anda sampai sekarang seperti itu. Tapi Anda nggak lurus lama-lama, biarin aja. Mata Anda bacain ayat kursi, Anda bacain ini, berubah kadang dia jadi mata apa, burung, mata buaya, mata apa gitu kan. Berubah-ubah. Terus kayak gini-gini matanya, apa namanya, hitam, bola hitamnya itu pindah-pindah kemana-mana, kesakitan atau apa, biarin aja dia kayak gitu. Nah, kalau untuk mendapati yang seperti itu dalam meremnya, untuk dalam mimpinya atau gimana, jangan khawatir. Kalau khawatir, kena antum. Gitu. Kalau khawatir antum kena. Jadi begitu. Seseorang kalau takut, kena dia. Jadi nggak usah khawatir. Ada mata, ada ain, biar aja, zikir aja. Frustrasi itu setannya. Aduh, dia cuekin saya, kan? Jadi jangan dipikirin. Kalau takut, waduh serem nih, ada mata. Aduh serem. Aduh gimana ya? Ya, itu macam itu kena itu. Begitu. Ya. Terutama akhwat ini. Ya, apalagi bayi. Kan kalau akhwat itu kan kalau ketemu bayi udah nggak tahan, pengen gemes aja, pengen diremes aja kan. Pengen dicubit, dicium gitu bayinya. Makanya sebagian kalau misalnya antum sadari kamu punya bayi, kalau dari jalan-jalan itu biasanya pulang itu kalau nggak panas, sering nangis dan apa-apa, itu bisa karena ain. Makanya kalau misalnya kata Rasulullah, kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, doakan keberkahan dengan kalimat barakallahu fiik atau tabarakallah atau katakan subhanallah atau masya Allah, itu lafal-lafal yang mengandung nama-nama Allah di dalamnya. Insya Allah itu terjaga itu dari ain. Tapi kalau masyarakat kan keumumannya, kalau kita tampilkan bayi kita di hadapan mereka, ini lucu banget gitu kan, dan semacamnya itu, lucu banget dicubit-cubit gitu kan. Nah itu bisa itu. Cuma ya di situ jangan salahin mereka juga karena nggak tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah diperbolehkan kalau ruqyah? Ruqyah pakai huruf qaf. Ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah. Kalau ruqyah atas permintaan diri sendiri untuk diri sendiri. Apa ini maksudnya? Apakah diperbolehkan kalau ruqyah atas permintaan diri sendiri untuk diri sendiri? Apa sih maksudnya? Siapa yang bisa menafsirkan, Pak? Silakan. Ruqyah mandiri. Minta diruqyah. Gini aja deh. Apa hukumnya ruqyah mandiri dan apa hukumnya minta ruqyah, itu aja ya. Saya juga bingung ini mau menyikapinya gimana. Ruqyah mandiri itu adalah asal dari ruqyahnya. Ruqyah mandiri asal dari ruqyah. Nah, terus gimana kalau diminta ruqyah, boleh enggak? Hukumnya boleh, namun baiknya tidak. Baiknya tidak. Ada hadis yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, orang yang diantaranya la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tetapi di sini tidak dipahami minta diruqyah itu nggak boleh, bukan. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika yang meminta diruqyah itu dia bertawakal pada ruqyah. Ya, gitu maksudnya. Ini ulama Imam Nawawi dan lainnya mengatakan seperti itu. Jadi boleh seseorang meminta diruqyah dengan syarat dia tetap bergantung pada Allah dan juga dia udah usaha juga gitu loh. Jadi jangan, aduh sakit nih, tolong ruqyah saya dong, nggak gitu. Coba dulu. Ya. Dan jangan berpatung pada ruqyah atau siapapun yang soleh, pada Allah dulu. Karena begini, kadang-kadang orang yang kena sihir itu beda kasus dengan lainnya. Mau kena sihir itu sakit, kadang parah sihirnya, kadang berlarut-larut 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Yang kayak gini kalau udah sulit, kadang baca itu sakit di perutnya, itu sakit banget gitu, nggak tahan. Ada yang kayak gitu. Yang kayak gini nggak apa-apa dia minta diruqyah. Cuma memang untuk mentarbiyah, jangan tawakal sama Allah gitu. Nah, jadi asalnya ruqyah mandiri itu yang jauh lebih baik. Ada juga ruqyah minta diruqyah, boleh asal sudah mencoba terlebih dahulu mandiri, dan juga asal juga tidak tawakal kepada manusia, hanya kepada Allah. Karena ada ini orang yang dikit-dikit nelpon ke peruqyah, dikit-dikit nelpon ke peruqyah, capek kayak gini. Datang sihir, nelpon lagi, "Ustaz, saya disihir ini sakit banget." Udah diruqyah di situ. Besok lagi, "Ustaz, ini masih ada Ustaz." Terus aja gitu. Lama-lama dikawinin itu perempuan kalau bisa kayak gitu lama-lama. Nah, dan itu bahaya. Jangan kira kalau misalnya yang korban, yaitu korbannya korban santet atau apa, atau bukan korban santet, apapun yang kesurupan perempuan belum menikah, yang meruqyah laki-laki, oh ini bahaya nih, bahaya. Sebagian jin itu punya azam yang kuat. Kalau ada yang meruqyah anak ini, saya berjanji bakal bikin peruqyah itu suka sama anak ini. Ada itu, kayak gitu bilang, berazam itu. Makanya bahaya. Makanya butuh ini perempuan akhwat yang memang mental imannya bagus untuk meruqyah teman-temannya. Jangan nunggu ikhwan yang meruqyah, bahaya. Dan keterjadian juga ada. Akhirnya ada yang malah ummahat cerai sama suaminya. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Oke. Kemudian saya mau tanya, keutamaan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas jika dibandingkan dengan membaca surat As-Sajdah plus Al-Mulk sebelum tidur. Kalau As-Sajdah Anda nggak tahu di sini kesahihan hadisnya. Kalau Al-Mulk itu ikhtilaf di antara ulama. Ya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ada di dalam sahih, ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, Fadilah surat Al-Mulk, yaitu menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Insyaallah itu merupakan hadis sahih insyaallah dan bisa kita amalkan yang Al-Mulk. Adapun yang As-Sajdah Anda belum tahu, belum bisa bicara, wallahu a'lam. Begitu. Yang Al-Mulk itu tidak mesti sebelum tidur, tetapi di malam hari, ba'da maghrib atau ba'da isya, artinya di malam hari dengan hafalan atau dengan membaca dipersilakan. Tapi As-Sajdah Anda enggak tahu.
Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yaitu khusus untuk sebelum tidur, bagus. Dan juga untuk doa sore hari, petang ya. Jadi seperti itu tadi fadilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah turunnya Al-Quran itu dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari seperti yang banyak tertulis di buku sejarah? Apakah itu benar secara sunnahnya? Syukron. Ada nggak ngerti maksudnya apa di sini? Riwayatnya mungkin ya. Iya, Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Yang dalam bahasanya artinya munajjam, yaitu berangsur-angsur, gradually gitu. Itu turunnya Al-Quran. Berbeda dengan turunnya kitab-kitab lain sebelum Al-Quran. Makanya takbir di dalam Al-Quran, untuk Al-Quran biasanya pakai nazzala atau yunazzilu atau tanzil. Kalau untuk kitab-kitab lainnya umumnya anzala yunzilu. Bedanya apa anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu? Bedanya gini, anzala yunzilu itu yang penting diturunkan sepupuk gitu langsung. Kalau misalnya antum menurunkan satu tisu, itu anzala yunzilu namanya. Tapi kalau antum turunkan satu-satu, itu artinya nazzala yunazzilu, tanzilan. Makanya kalau nazzala al-kitab, berarti al-kitab di sini apa? Al-Quran. Tanzila, gitu. Tanzila berarti Al-Quran maksudnya. Berangsur-angsur. Itu benar berangsur-angsur. Adapun tepatnya hari-hari 20 tahun, 2 bulan, 20 hari, Anda nggak tahu. Nggak tahu gini bukan berarti nggak benar atau benar. Anda nggak tahu gitu loh. Jadi jangan bilang, oh berarti nggak benar nih, belum tahu. Anda nggak tahu, nggak bisa jawab. Jadi berangsur-angsur sahih. Hikmahnya banyak supaya nggak letih umat Islam ini. Kalau di zaman Nabi Musa, Taurat, Zabur, Injil itu beda, turun langsung. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad berangsur-angsur. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya di luar tema, silahkan. Salawat yang disarankan Rasulullah ada salat Ibrahimiyah. Tahu salat Ibrahim? Gimana salawat itu? Masallallahu alaihi wa Nabi Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Jadi menyertakan Muhammad dan juga Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Apa keutamaan Nabi Ibrahim dibandingkan dengan Nabi Allah yang lain? Keutamaannya ada ulul azmi ya, minar rasul, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang dipilih dari 5 itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ini yang dinamakan kedua-duanya adalah Khalil, kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah. Jadi 2 ini spesial di sisi Allah. Yang mana Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa tidak sederajat dengan mereka berdua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Makanya 2 Khalilullah ini, 2 kekasih Allah ini disandingkan dalam salawat Ibrahimiyah. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad mana yang lebih tinggi ditinggikan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya warafa'na laka dzikra. Apa artinya warafa'na laka dzikra? Kami angkat penyebutan terhadap namamu. Kita syahadat nama Muhammad ada. Azan tiap hari nama Muhammad ada. Salat tiap hari nama Muhammad ada. Zikir nama Muhammad juga ada. Zikir pagi dan petang raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ada. Wa rafa'na laka dzikra. Kemudian di antara bentuknya juga buktinya nama mayoritas di dunia ini Muhammad atau Ahmad. Paling banyak, lebih populer daripada nama Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Alhamdulillah. Itu kenikmatan Nabi kita, kenikmatan kita sebagai kaum muslimin. Nabi kita itu lebih populer daripada siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Ya, istirahat juga kita cukupkan. Semoga Allah taala memberikan taufik, berkah dan juga kenikmatan ilmu kepada kita semua, anak dan juga antum. Dan ana wasiatkan sekali lagi ya ikhwan dan akhwat, kita di sini berilmu, mencari ilmu bukan untuk diakui dan bukan untuk dilabeli. Cari ilmu memang karena itu kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Maka wajib bagi kita sebelum benar-benar menuntut ilmu,
catat di diri kita, ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Ikhlas. Di antara kesalahan banyak dari ikhwan pengajian kita ini yaitu ilmu itu terpatok pada individu tertentu saja, atau ngaji prasmanan, ngaji kuliner, milih-milih yang paling enak. Kalau misalnya penyampaiannya itu nggak sesuai dengan selera saya, nggak usah, walaupun benar, saya cari yang lain aja. Ini nggak benar kayak gini. Makanya yang seperti ini rata-rata ilmunya segitu-segitu aja, nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena berpatuk pada individu tertentu. Oh, Ustadz Fulan, oh dia, ya udah, kemanapun dia, penting dia, yang penting beliau. Kalau ada ustadz lainnya dan juga sama juga berilmunya juga, insya Allah nggak mau. Mungkin karena apa, kurang apa gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Ini wasiat yang selalu kita tuturkan kepada teman-teman ngaji kita. Ikhlas, terutama akhwat juga, ikhlas benar-benar. Jangan cari apa-apa selain ilmu. Jangan nyari ngaji ini sebagai hiburan, entertaining, atau tempat ngumpul saja. Jangan. Cari keberkahan, benar-benar kita nyari ilmu benar-benar. Ya, jangan sampai kita tertular penyakit ini bertahun-tahun ngaji, ilmunya segitu-segitu aja. Gara-gara apa? Ini gara-gara mencari ilmu dijadikan sebagai hiburan semata. Yang kedua, dia dijadikan sebagai ajang ta'assub, ajang fanatisme. Ustadz saya pasti benar. Kalau ada ikhtilaf dalam fikih, pasti ustadz saya benar. Ini nggak benar lagi. Jadi kebenaran itu nggak berpatok pada individu, ustadz sekalipun, bahkan syekh kabir sekalipun. Antum lihat ilmunya, lihat dalilnya, gitu. Oh, insya Allah ini sahih. Ya, beliau punya dalil, pendalilannya benar. Ya, barakallahu fikum, dan semoga Allah Ta'ala memberikan ana dan juga antum kenikmatan mencari ilmu, kenikmatan mengamalkan, kenikmatan berdakwah di tengah kaum muslimin. Kita semua insya Allah, antum pakai peci, antum jenggotan, antum tidak isbal, itu dakwah semuanya. Kalau ada orang terinfluence dengan antum, dengan akhlak antum, pahala insya Allah mengalir buat kita semua insya Allah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.